Epikurus, seorang filsuf Yunani, bertanya pertanyaan yang pertama. Mengatakan begini, perhatikan ada dua kata yang menjadi pergulatan jiwanya. Kata mampu dan kata mau. Perhatikan kata mau dan kata mampu. Apapun agama keyakinan Anda, saya tanya, apakah Anda percaya dan yakin bahwa Tuhan itu mampu sekaligus mau? Ini pertanyaan Epikurus untuk Anda dan saya. Apakah Tuhan mau mencegah kejahatan dan penderitaan, tetapi Tuhan tidak mampu? Bila demikian, maka itu berarti Tuhan tidak maha kuasa. Yang kedua, Epikurus bertanya, Tuhan mampu tapi tidak mau. Atau jangan-jangan pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan virus corona, pembunuhan, bencana alam, anak lahir dengan fisik jauh dari sempurna. Bila demikian halnya, mengapa kejahatan dan penderitaan ada jikalau Tuhan maha kuasa sekaligus maha pengasih? Atau Epikurus masuk kepada kesimpulan yang keempat. Jangan-jangan Tuhan sebetulnya tidak mau sekaligus tidak mampu. Pertanyaannya, kenapa Anda menyebut dia Tuhan? Pemirsa, dengarkan baik-baik. Pergulatan jiwa dari Epikurus adalah dia tidak mampu mensinkronkan, memahami dua hal yang paradoks. Paradoks itu adalah sesuatu yang sepertinya bertentangan, tapi sebetulnya itu bisa dipahami dan diterima. Namun pintu untuk menerima ini, apapun agama keyakinan Anda, dengarkan baik-baik. Namanya iman. Iman itu pertanyaannya adalah datangnya dari mana? Iman datangnya dari mana? Tolong dengarkan baik-baik. Dari informasi dan referensi yang Anda terima sejak Anda masih kecil sampai hari ini. Pertanyaannya, apakah informasi dan referensi membawa Anda bertanya seperti Epikurus? Dan akhirnya Anda meragukan Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang sedang terjadi. Atau sekali lagi, apapun agama keyakinan Anda punya informasi dan referensi yang akhirnya Anda meyakini God is in control. Bahwa ini paradoks. Dan pintu menuju yang paradoks ini adalah iman. Nah, pertanyaannya bagaimana menjelaskannya? Ini membutuhkan waktu yang lama. Dan kita bisa lanjutkan minggu depan. Tetapi yang saya harapkan adalah sesi yang cuma 5 menit ini menolong Anda, merangsang Anda, mendorong Anda untuk apa? Cari informasi dan referensi yang membuat Anda di tengah penderitaan yang sedang dihadapi bisa menolong Anda untuk bisa tetap bertahan. Dan kita berbicara mengenai ekonomi yang semakin menantang ini, ya kita harus berpikir lebih baik. Kita harus lebih kreatif lagi supaya potensi terbaik bisa keluar. Tidak boleh menyalahkan satu dengan yang lain. Kita lakukan bagian kita dengan baik. Namun ingat baik-baik, di tengah semua hal yang bisa kita lakukan, apapun agama keyakinan Anda, God is in control. Itu harus dipahami, dan harapan saya setelah Anda mendengarkan semua ini, Anda mau search di Google, Anda bertanya kepada orang-orang untuk betul-betul bisa memahami apa kehendak Tuhan di tengah penderitaan. Atau Anda bisa menjawab kepada anak-anak yang bertanya, mengapa Tuhan yang baik sekaligus maha kuasa mengizinkan penderitaan terjadi? Pertanyaan ini penting dan kita harus bisa menjawabnya agar kita tidak berakhir seperti Epikurus. Karena itu minggu depan kita akan lanjutkan dengan pemahaman yang lebih mendalam. Until then, keep the smile, be the 10Xers!